Selamat datang di podcast Orang Kita. Berbicara tentang politisi tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi politisi-politisi yang berlatar belakang birokrat. Kita untuk urusan di Nusa Tenggara Timur cukup banyak politisi yang background dari pegawai negeri sipil ketika memasuki usia purna bakti, kemudian menjadi anggota DPRD baik di kabupaten kota maupun di DPRD provinsi. Salah satu politisi berlatar belakang birokrat yang juga adalah perempuan dari Kabupaten Sika, kami hadirkan ke podcast Orang Kita, Ibu Herlindis Donata Darato SSIT. Beliau sekarang menjadi Ketua Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Sika dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sika. Terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sika di tahun 2019 dan kembali terpilih di tahun 2024 untuk periode hingga 2029. Kita beruntung Ibu Herlindis sedang berada di Jakarta. Bukan untuk datang main-main ya, tapi untuk melakukan berbagai macam lobby-lobby, pendekatan permohonan. Kali ini beliau datang ke Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengecek beberapa kebutuhan berkaitan dengan tower telekomunikasi yang akan digunakan atau akan dibangun di dapilnya. Dapil beliau ada di Dapil 2 Kabupaten Sika yang meliputi 6 kecamatan, Kewapante, Koting, Kangai, dan lain-lain nanti kita akan bicarakan. Kita sambut selamat siang Ibu Herlindis. Selamat siang, Bapak. Aduh, senang sekali. Saya Ibu Herlindis ini juga bukan hanya ibu, tapi juga tante saya. Saya masih manggil tante karena dalam hubungan pernikahan salah satu sepupu saya menikah dengan ponaannya beliau. Dan putra beliau, Erik Nabu, adalah sahabat kami di Seminari Batuloko. Erik Nabu sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Indonesia. Setelah sebelumnya beliau lulus dari teknik kimia UGM, S1, S2 di ITB, dan sedang mengambil disertasi UI. Dan selalu mendampingi putranya Erik Nabu. Jadi mampir ke Jakarta untuk urusan berkaitan dengan dapilnya, memperjuangkan berbagai macam hal termasuk tower telekomunikasi, juga menengok putranya yang sedang ngambil studi. Ibu Herlindis, apa nih, datang ke Kementerian Kominfo nih, apa sih yang mau ditanyakan berkaitan dengan tower? Ada satu hal yang menjadi kebutuhan sudah sangat urgent di wilayah kami, yaitu menyangkut tower telekomunikasi yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar dan sekolah tingkat SLTP di wilayah kecamatan atau wilayah dapil kami, yang ada beberapa wilayah yang belum memiliki tower telekomunikasi itu. Nah, hal ini menyangkut dalam dunia pendidikan, mereka harus menggunakan alat-alat digital sekarang. Ya, betul. Ya, misalnya HP Android. Betul. Kemudian yang kedua menggunakan Chromebook. Karena di dalam Chromebook itu sudah teraplikasi oleh Kemendikbud untuk tugas mereka belajar mempersiapkan diri UN, ujian nasional, dan yang kedua sudah diaplikasikan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Oleh karena itu mereka sudah sangat urgent untuk membutuhkan alat-alat digital yang sekarang ini. Nah, yang menjadi persoalan adalah di wilayah-wilayah tertentu itu belum memiliki tower Telkomsel. Maka kesulitan bagaimana mereka menggunakan alat ini untuk mendapat sinyal-sinyal itu. Memang ada satu hal, solusi yang bisa dilakukan oleh Dinas PKO sekarang atau Dinas Kominfo. Kalau mereka menggunakan HP Android dan Chromebook, bisa ada satu tambahan alat untuk menangkap sinyal. Menangkap sinyal yang bukan lewat tower telekomunikasi, tapi bisa menangkap sinyal langsung dari satelit.
Tapi itu butuh biaya Butuh juga biaya, banyak. betul. Karena setiap sekolah membutuhkan alat itu, lalu gunakan Chromebook itu harus sesuai jumlah murid, jumlah rombongan belajar. Iya. Nah ini yang memang harus membutuhkan biaya yang cukup. Apalagi kami di daerah untuk dana transfer maupun PAD tidak mencukupi. Maka kami mencoba untuk datang sendiri melobi di Kementerian Kominfo ini. Siap. Siap. Untuk Jadi kami bisa menangkap peluang-peluang mana yang bisa kami peroleh. siap. Demikian, Ini Pak. anggota Ya. DPRD yang tidak hanya berdiam di dapilnya saja, menemui dapil iya, tapi kemudian melobi ke kementerian, ke pemerintah pusat itu penting untuk mendapatkan sejumlah program yang bisa diterapkan di dapilnya. Saya harus sampaikan lagi kepada pemirsa podcast Orang Kita, Ibu Herlindis Donata Darato ini lulus atau sempat menempuh studi di SMA Santo Gabriel Maumere tahun 71 hingga tahun 74. Kemudian melanjutkan studi keperawatan di Sin Carolus Borromeus Jakarta. Sin Carolus Jakarta tahun 75 hingga 78. Dan kemudian sempat bekerja untuk kepentingan di Carolus di Jakarta dan menjadi pegawai negeri sipil di tahun 80 awal di Dinas Kesehatan di pemerintah Kabupaten Sika sampai dengan tahun 2010 beliau pensiun. Sempat menjadi pejabat struktural kepala seksi kesehatan ibu dan anak, dan itulah mengapa pengalaman beliau di Dinas Kesehatan, di Carolus, dan bahkan tidak hanya itu, beliau bahkan sempat menjadi dosen di Universitas Nusa Nipa. Karirnya di Unipa sempat menjadi wakil dekan 2 untuk wakil dekan 1 untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat di Unipa. Fakultas Ilmu Kesehatan. Fakultas Ilmu Kesehatan, sorry meralat. Jadi ini pengantar lagi untuk tadi seperti di awal bahwa cukup banyak politisi yang berlatar belakang birokrat. Ibu, mengapa setelah pensiun dari PNS masih mencoba membaktikan diri untuk masyarakat melalui anggota dewan? Apa kira-kira yang Ibu mau lakukan? Toh Ibu sudah selesai di PNS, kenapa masih melanjutkan jadi anggota dewan? Ada satu hal ya, kalau kami terjun di dalam dunia politik, nah itu berarti ada satu hal, kita bisa mengambil satu kebijakan. Lewat politik ini kita bisa mengambil satu kebijakan untuk bagaimana menuju bisa berkiprah dalam pembangunan. Karena DPR itu DPR mempunyai beberapa tugas, itu ada 3 hal. 3 hal. Tugas yang pertama itu adalah melakukan fungsi budgeting. Nah, budget berarti bersama pemerintah daerah menentukan membuat satu kebijakan untuk anggaran pembangunan. Betul. Nah, fungsi yang kedua, tugas DPR itu melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah yang sebagai badan eksekutif menjadi pelaksana pembangunan di tingkat pemerintahan kabupaten. Tugas yang ketiga itu adalah membuat satu kebijakan yang namanya fungsi legislasi. Itu yang memang kami merasa tertarik. Ternyata berarti pada intinya DPR itu lebih banyak mengambil suatu kebijakan. Dengan kebijakan itu kita bisa membuat sesuatu untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah-wilayah baik kabupaten, provinsi maupun sampai tingkat pusat. Nah, seperti itu. Ya, Tante. Kita tahu Sika ini kabupaten besar ya. Penduduknya saja 335.000, hampir 340.000 per 2024 ini. Ada 21 kecamatan, 13 kelurahan, 147 desa. Dengan kekuatan APBD Sika 1,3 triliun.
meskipun kita tahu, Tante tahu bahwa itu lebih dari 1,1 itu dana transfer dari pusat. Iya, betul. Hanya 105 Iya. 105 miliar Iya, yang itu yang pendapatan PAD. asli daerah. Kecil sekali. Kira-kira angka tersebut bisa dipakai untuk urusan-urusan kesehatan ibu dan anak juga kah, Tante? Untuk urusan pembangunan ya di bidang kesehatan itu bidang pembangunan kesehatan itu memang sudah tersedia sesuai regulasi yang mengatur itu sekitar sampai dengan 10%. 10%. Kalau di bidang pendidikan 20%. itu sudah ditentukan 20%. Jadi yang lebih tinggi bidang pendidikan, yang kedua baru bidang kesehatan, ketiga infrastruktur. Jadi dengan pendapatan daerah yang cuma sekian itu tidak mencukupi, tidak mencukupi, Pak. 105. Tetapi bagaimana kita bisa membuat satu kebijakan ya bisa mencukupi lah. Iya Tante, karena persoalan kesehatan di Sika ini salah satunya yang sempat viral di berita tahun 2020 itu, bahkan ada di Kompas. Kabupaten Sika itu tertinggi untuk kasus DBD di tahun 2020. Apakah masih sampai sekarang, nanti saya tanya. Dan juga persoalan tankers atau stunting. Iya. Langkah yang dilakukan oleh, kita tahu bahwa sekarang ini PLT Bupati Sika, Ibu Femi Bapa ya, beliau PLT Sekda ya, Ibu Femi Bapa. Pejabat Sekda Sika. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Sika dan didukung oleh pengawas dan oleh DPRD, cukupkah untuk isu-isu stunting, isu DBD, Tante? Artinya dari waktu ke waktu, dari 2020, 2021, dan 2022, nah untuk pendapatan daerah itu tidak mencukupi. Di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, kita masih konsentrasi untuk menangani COVID. Iya. Nah, sehingga ada sesuatu yang banyak biaya yang tergeser untuk penanganan itu. Nah, sehingga tapi dalam hal itu untuk penanganan DBD maupun stunting yang masih tren terus naik turun dari waktu ke waktu itu. Dari waktu ke waktu itu. Ada hal-hal ini yang membuat memang belum bisa teratasi secara signifikan. Ya. Kalau menurun sedikit ya iya. Menurun sedikit ya iya. Tapi ini terakhir di 2024 ini malah tambah lagi. Tambah lagi karena dia memang untuk DBD itu kondisinya terjadi pada musim-musim itu. Hujan. Musim-musim mau musim hujan. Iya. Siap. Baik Tante, saya menyapa pemirsa podcast Orang Kita lagi. Yang menarik dari Ibu Herlindis Donata Darato ini, ketika mendampingi putranya Erik sedang kuliah di Jogja di UGM, beliau bukan hanya mendampingi semata, tapi melanjutkan studi S1-nya, karena di Karolus di Jakarta itu kan hanya D3. Iya. Jadi di Jogja, daripada hanya sekedar temanin sang anak, tapi beliau mengambil studi S1 di bidang pendidikan keperawatan di Sekolah Tinggi Respati Yogyakarta. Bahkan setelah itu sempat mengambil akta mengajar di UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi betapa seorang ibu yang di masa yang ketika bersaing sama anaknya yang pertama itu dokter di Trisakti, kemudian bersamaan si Erik ngambil studi di UGM, beliau juga ngambil studi S1 di Respati. Jadi sama ibu ada memang semangat belajarnya sampai di hari tua itu seperti apa, Bu? Bisa diceritakan? Nah, ini berawal dari keadaan kondisi putra saya yang pertama ini. Dia selama studi itu kurang lebih 2 tahun barangkali. Itu dia sering sakit. Karena dia sering sakit, dia bilang begini, Mama boleh dampingi saya dulu.
Kalau saya sakit terus ini kapan saya bisa selesai pendidikan? Nah, terus saya berpikir cara mendampingi bagaimana, kan kami pegawai negeri. Paling tidak harus mengambil cuti di luar tanggungan negara. Yeah. Ketika saya minta izin kepada Bupati, Bupati bilang, kok Ibu mau minta cuti di luar tanggungan negara? Bagaimana kalau Ibu, saya bilang ada alternatif lain Pak. Boleh saya dititipkan kerja sementara di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul kah, apakah di Jogja? Tapi Pak Bupati punya pertimbangan lain. Ibu mau tidak? Sambil mendampingi anak, lebih baik Ibu ambil ini, lanjut pendidikan lagi S1. Saya berpikir dulu, Pak, anak 2 orang sedang kuliah, 1 di kedokteran, 1 di UGM. Saya ambil duit dari mana? Biaya tidak bisa membiayai. Kata Pak Bupati, gampang. Itu kami bisa kasih tugas belajar, dibiayai oleh Pemda. Kalau begitu oke. Langsung ngambil Respati. Ambil. Ya. Langsung ngambil itu karena sebenarnya waktu itu hanya berapa semester? 3 semester. 3 semester. Nah, hanya 3 semester. Terus karena anak belum selesai skripsi, saya bilang bagaimana ini? Kalau begitu saya lanjut. Saya lanjut lagi akta mengajar. Akta mengajar. Akta mengajar untuk 2 semester. 2 semester. Nah, tapi waktu itu di UNJ ada diprogramkan untuk diperpendek. Diperpendek hanya 6 bulan. Jadi kuliahnya dari pagi sampai sore. Supaya bisa memenuhi 2 semester itu 36 SKS. Bisa selesai dalam waktu 6 bulan. Keren. Jadi Ibu ketika Erik belajar, Ibu juga belajar ya? Tapi itu sebenarnya kalau dibalik itu memacu anak supaya belajar benar-benar ini. Untuk diketahui, Ibu Herlindis ini bersuamikan Bapak Sabinus Nabu, mantan Sekda Sika, dan yang sekarang ini menjadi Ketua Yayasan Universitas Nusa Nipa di Maumere. Mereka dikaruniai 2 anak, 1 Erik Nabu yang sedang ngambil doktor, dan 1 seorang dokter yang sekarang bertugas di Pemkab Sika ya? Iya, di rumah sakit di umum TC Hillers. Yang menariknya dari pembicaraan sebelumnya dengan Ibu Herlindis, selain bahwa beliau sekarang terpilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Sika untuk kedua kalinya, beliau selalu menanamkan bahwa anak-anak harus terus belajar dan berjuang untuk menggapai mimpinya. Itu memang di dalam keluarga, bahkan suami pun sama, yang belajar juga sampai hari tuanya ya. Jadi tidak hanya di muda doang. Itu seperti apa? Karena ini menarik Tante. Jadi anak-anak muda sekarang kan orang bilang gigi belajarnya kurang karena mereka terlalu sama HP, distraksi dengan teknologi informasi. Pesan-pesan seperti apa yang Ibu Herlindis sebagai anggota dewan untuk beri semangat kepada anak-anak kita untuk bahwa mereka harus terus belajar? Kira-kira ini berawal dari begini Pak. Ketika saya kan pernah di tahun 98 kami ada pertemuan di provinsi, di Dinas Kesehatan Provinsi. Terus ada teman yang menyampaikan begini, kita kesehatan ini kan harus meningkatkan lagi, khusus untuk, karena saya punya bidang itu khusus di bagian kebidanan. Bidang kebidanan. Memang dari dunia pendidikan ini, kebidanan itu waktu itu belum ada, yang dulu hanya sampai tingkat ini saja. Tapi dari pemerintahan pusat itu belum ada, sampai baru dimulai dibuka untuk masuk D3. D3, maka kami mengikuti dulu itu. Hanya untuk program penyetaraan. Program penyetaraan D3 2 semester. Lalu saya diinformasikan teman dari Karolus, Lin, apakah kamu mau? Ini Karolus masih membuka penyetaraan D3 kerjasama dengan UI. Saya bilang, oke, saya mau. Terus saya bilang begini,
teman, tolong buat seolah-olah ada surat panggilan dari ini, surat edaran dari Sinkarolus bahwa siapa yang berminat untuk mengikuti ini silakan mendaftar. Saya minta izin kepada kepala dinas, bupati, ya diizinkan datang studi. Bupati Danwoda Pale. Waktu itu, ya Pak Danwoda Pale. Ya. Siap. Ibu, setelah kami selesai itu, kami pulang. Setelah selesai D3, pulang lagi ke ini. Di 2024 ada satu program di kesehatan itu bahwa khusus kami di KIA itu ada satu bidang yang memang harus ada pengembangan SDM di Dinas Kesehatan. Bidang itu jadi memacu bagaimana tenaga-tenaga perawat itu untuk harus kuliah lagi. Mau ke S1, S2, D3. Nah, akhirnya ini. Nah, karena kami yang pergi belajar ini kan pada umumnya orang sudah berkeluarga, Pak. Setelah pulang, anak-anak muda-muda yang itu, mereka bilang, kok mama-mama mereka yang sudah tua juga pergi sekolah lagi. Pergi sekolah lagi. Yang lucunya begini, Pak. Ketika saya kuliah di Karolus, setiap bulan saya 1 kali ke Jogja. Itu saya maksud kontrol anak kuliah di sana. Kontrol Erik. Nah, ada satu pengalaman di kereta api. Saya dengan seorang ibu dari Palembang. Saya bilang, Bu, ibu mau kemana? Ke Jogja. Kami tidak dapat tempat di kereta api karena penuh. Duduklah kami di bawah lantai. Sambil cerita di atas kereta, saya bilang, Ibu, kenapa ibu ke Jogja? Saya ini setiap 3 bulan, saya kontrol anakku kuliah di Jogja. Beda dengan kita dulu, Ibu. Datang kuliah yang benar. Anak-anak sekarang tidak. Datang kuliah, pulang bawa suami, bawa istri, atau bawa anak. Ya, ini kritik juga, benar ya, benar Tante ya. Cukup banyak kasus bagi orang kita yang ya tidak bawa ijazah tapi bawa pasangannya. Yang lebih lucu ibunya dia begini, dia punya strategi tersendiri. Ketika dia sampai di Jogja, dia tidak langsung ke tempat anak kosnya, dia nginap dulu di hotel. Nginap dulu di hotel, dia pura-pura ke kampus, lihat anaknya benar kuliah ke tidak. Wah, keren. Baru kalau dia tahu anaknya kuliah, baru dia ke kos. Nah, saya terinspirasi juga dengan cerita ibu itu. ini. Maka kalau ini putra-putri kedua ini kalau kuliah, saya yang rajin kontrol. Rajin kontrol, Pak. Kontrol, ada yang satu kuliah di Jakarta, satu di Jogja. Jadi kalau saya sudah sampai di Jogja, saya sempat lihat lagi yang di sini. Yang di Jakarta. Ini. Ya. Ini yang untuk mengontrol. Terus ada teman lagi satu di Flores Timur Lembata. Itu pun sama. Itu pun sama. Bapak punya teman kepala BPMD sama-sama. Dia punya anak-anak juga berhasil semua. Karena ibunya juga rajin kontrol anak kuliah. Nah, ini yang maksud saya bilang. Jadi ketika itu saya sudah kuliah di tahun 98, saya kuliah lagi, Pak. Di Karolus. Di Karolus lagi. Nah, lalu saya kembali ke Jogja, itu anak pun kuliah punya masalah juga. Saya harus dampingi anak. Terus saya bilang, Pak, karena Pak Bupati bisa mendorong, Mama boleh pergi kuliah lagi. Nanti Pemda yang kasih tugas belajar. Nah, sambil itu memacu juga anak. Nah, ketika dia sementara kuliah, Mama, saya ini harus pergi praktek di Cilegon. Banten. Praktek di Cilegon. Lalu, tapi kami yang jurusan kimia ini memesan satu peralatan itu harus pesan dari Amerika. Nah, saya bilang boleh nak pesan saja. Jadi dia sementara praktek di Cilegon, dia bilang gini, Mama, saya punya barang dari Amerika itu sudah dikirim di Jogja. Mama tolong ambil dulu di sana. Saya balik ke Jogja ambil barang. Anak yang kuliah di kedokteran, dia bilang begini, Mama, saya perlu buku. Buku-buku itu saya cari tidak ada. Mama tolong bantu saya cari di perpustakaan UGM di kedokteran. Pergi. Karena begini, kami Respati itu jadi mahasiswa Respati. Ketika saya kuliah di sana, Respati boleh menjadi anggota perpustakaan
di universitas apa saja yang ada di Jogja. Jadi saya ambil itu. UNJ ambil, UGM saya ambil. Ketika butuh buku, saya cari kasih anak buku. Cari kasih anak buku, di dalam itu kan disiapkan tempat fotokopi. Iya, betul. Bukunya saya minta pinjam, fotokopi, baru kirim kasih anak. Dan UGM cukup lengkap kalau soal buku. Iya. Iya. Itu caranya memang mereka sangat bagus di sana. Jadi baik UNJ atau UGM menyiapkan semua mahasiswa dari universitas apa saja yang ada di wilayah Jogja. Boleh menjadi anggota perpustakaan. Nah, itu yang membuat kami beruntung ya. Meskipun tidak kuliah di UGM tapi dapat fasilitas UGM. Nah, yang satu hal lagi begini Pak, saya mendampingi anak ketika saya mau menyusun skripsi, dia lihat kok mama ada buku pegangan itu untuk buku pedoman penyusunan skripsi khusus bidang kesehatan. Ketika dia ambil S2 di ITB, dia bilang, Ma punya buku yang dulu boleh saya pinjam? Saya bilang, nah anak punya jurusan itu jurusan kimia, mama bidang kesehatan beda. Sekarang buku itu ada di Gramedia, kau pergi cari buku di sana. Hafal ya? Iya, karena saya sering sering rajin ke toko-toko buku itu. Itu saya kebiasaan itu sampai waktu saya ketika menjadi dosen. Menjadi dosen kan aturan dosen itu untuk memegang sumber-sumber. Sumber itu syaratnya harus 5 sumber. Untuk satu mata selain kuliah. Selain Google dan lain-lain itu harus punya buku pegangan itu. Itu pun ada syaratnya Pak. Syaratnya dilihat buku yang terakhir 5 tahun ke belakang. Kalau sudah 10 tahun ke belakang tidak berlaku lagi itu. Dianggap sudah daluarsa. Karena menurut teori perkembangan itu dinamika teori itu berubah dari waktu ke waktu. Jadi itu yang saya. Menarik. Jadi mungkin pemirsa podcast orang kita menebak-nebak umur dari Ibu Herlin di sini. Tahun ini Agustus beliau akan masuk umur 70 tahun. Iya. Sudah cukup senior tapi lihat Ibu tetap segar, bugar, bahkan masih sampai 5 tahun lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Sika. Dulu di masa mudanya sempat menjadi anggota PMKRI, aktivis PMKRI Jakarta. PMKRI kami dengan Atma Jaya ini. Atma Jaya. Iya. Apa tips dan trik tetap awet, tetap terlihat segar di usia yang cukup senior jelang 70 tahun ini, Tante? Kira-kira apa yang selalu Ibu lakonin setiap hari? Ini begini Pak, mungkin ada satu hal memang dari latar belakang Bapak dan orang tua saya, Bapak dan Mama itu guru. Guru mereka. Nenek saya juga guru. Wah, keluarga guru ya? Iya, jadi itu yang memacu kami untuk belajar terus. Ada satu hal yang misalnya tahun 98, ketika saya mau pergi kuliah lagi, saya ditanya oleh suami, kamu mau pergi sekolah untuk apa? Saya bilang, Pak, Bapak mau kalau ditanya Ibu, masa punya istri yang punya pengetahuan hanya sedikit seperti katak dalam tempurung? Kan harus imbangi dengan kondisi suami juga. Nah, ini yang membuat ini. Terus suami bilang, ya sudah, kamu pergi sekolah sudah. Biar mengimbangi Bapak Sabinus yang sekarang menjadi ketua yayasan. Sehingga ketika saya pensiun, dia bilang, Mama, saya lihat Mama ini tidak bisa tinggal di rumah saja. Bagaimana kalau Mama jadi dosen lagi di Unipa? Saya bilang, oke, boleh. Karena memang saya lihat dosen-dosen muda ini, kalau dilihat secara teori ya, ilmu mereka mencukupi. Tetapi untuk jam terbang untuk pengetahuan klinik itu masih kurang. Masih kurang. Karena di dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya S1, S2, S3, ada jalur yang sains saja. Tapi ada jalur yang harus dia urusan klinik, ini dan itu. Ada 2 jalur itu. Itu harus seimbang. Dan gitu. Tante, kalau seandainya Tante waktu itu S2, seharusnya masih mengajar nih. Masih mengajar. Tapi terhenti oleh sebuah persyaratan dari Kementerian Pendidikan bahwa minimal untuk jadi dosen harus S2. Iya.
Waktu itu memang teman-teman senior itu mereka bilang, ayo kita kuliah lagi. Saya bilang, sudah cukuplah, kasih kesempatan anak muda. Ya, sudah cukup, kita cukup segini aja. Dan Unipar sekarang menjadi salah satu kampus yang besar di Sika. Kalau melihat di itu, mungkin universitas swasta yang sudah masuk ranking keempat barangkali. Untuk di Nusa Tenggara Timur. Iya. Siap, Tante. Tapi ini satu hal yang memang kami juga antara anak, ibu membantu ketua yayasan ini kan orang pemerintahan. Betul. Orang pemerintahan. Jadi kalau dunia pendidikan mereka agak kurang ini, kurang ini juga ya. Mungkin mereka menang untuk manajemen pengelolaan perguruan tinggi. Tapi kalau masalah dunia pendidikan ada hal-hal yang pernah ada wakil rektor 1, dia urusan akademik. Dia bilang begini, Ibu, boleh kita diskusi? Saya bilang boleh Pak. Bagaimana kalau kita punya anak-anak mahasiswa ini memacu mereka untuk bagaimana ada peningkatan mereka, karena syarat dari Dikti 2015 itu lulusan S1 IP itu harus di atas 3. Batasnya 3. Mulai 2015. Jadi kalau dia ada di bawah IP 3, belum lulus. Masuk dunia kerja susah itu. Jadi harus mengikuti perkembangan itu. Perkembangan aturan-aturan itu. Karena setiap perusahaan atau apa ditanya IPK-nya berapa. Gitu, itu yang bikin ini. Dan yang berikut ketika saya sudah menjadi dosen itu, saya memacu teman-teman dosen. Jadi kami misalnya membahas tugas-tugas akademik ini, saya masuk di situ, saya bilang, loh, kok kamu buku pegangan kamu untuk sumber-sumber referensi mengajar mahasiswa, kamu pakai buku yang sudah 10 tahun lalu, tidak berlaku lagi itu. Tidak berlaku lagi. Terus mereka bilang gini, Mama, cari buku di mana? Gampang. Kamu punya, kan begini, kalau ilmu kesehatan itu, kalau mereka mau melanjutkan tingkat profesi, maka harus dikirim ke Surabaya atau Kediri atau ini, harus ke Jawa ini. Begitu. Harus ke Jawa ini. Nah, sambil kamu itu, sambil mendampingi profesioners, kamu ke toko-toko buku, cari buku. Tidak sulit itu. Asal ada kemauan ya. Jangan hanya main HP doang. Sumbernya. Jadi saya bilang begini, tugas untuk menjadi itu karena itu tugasnya di bawah wakil dekan 1. Jadi teman-teman kalau buku itu kurang, pesan. Ini kita punya toko buku ini. Mau Gramedia ke toko buku apa-apa yang ada di Surabaya atau di Jogja, kamu pesan saja. Siap, Tante. Tante, kita masuk ngomongin politik sedikit nih. Sekarang kita masuk dunia politik. Dunia politik, Tante. Ada seninya juga, ada Pak. seni-seninya nih. Tante kemudian bergabung di Perindo di tahun 2018, 2019 ikut caleg pertama kali dan langsung menang dengan suara 1.900-an suara. Suara tertinggi untuk Partai Perindo di Dapil 2 dengan total suara saat itu 4.000 lebih untuk Perindo. Ibu Dapil 2. Dan kemudian 2024 maju lagi, suara ibu naik, meningkat 2.700-an. Ini untuk perempuan yang masuk politik kan tidak banyak, Tante. Meskipun negara sudah kasih afirmative action 30% kuota, tapi jarang terjadi atau tercapai. Mungkin secara caleg ada, tapi pas jadinya tidak pernah sampai 30%. Kira-kira penyebabnya apa, Tante? Perempuan dan politik ini seakan-akan dua hal yang tidak pernah nyatu. Seakan-akan politik itu hanya urusan cowok, urusan pria. Bagaimana, Tante? Nah, saya berangkat dari begini, Pak. Di 2008, 2009 sampai 2010 itu. Jadi itu ada namanya program apa waktu itu? Program yang secara pemerintah itu waktu itu yang namanya
penyetaraan gender itu Pak. Iya, kesetaraan gender. Penyetaraan gender Iya, itu. betul. Itu kami dibekali dengan pertemuan-pertemuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, bagaimana program yang harus kita laksanakan itu? Karena waktu itu ada program itu masuk dengan mulai satu gerakan PKK dulu. Gerakan PKK yang dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai desa. Nah, bahkan sampai desa. Maka kami termasuk di dalamnya itu Dinas PKO dan Dinas Kesehatan dan Bapeda. Maka di daerah itu dibentuk satu tim gender itu. Tim gender. Program pertama mulai dari 2009 itu mulai dengan sosialisasi dulu kesetaraan gender. Nah, kami masuk di dalam situ. Begitu. Oh, jadi Tante sudah masuk di pengikuti itu karena mengikuti suami yang ada waktu itu Bapeda, kepala Bapeda, Sika. Tidak, dari pemerintah memang sudah ada program penyetaraan gender mulai dari pusat sampai daerah. Akhirnya sampai juga ke Sika. Kami masuk dalam tim itu. Oh, masuk dalam tim itu. Masih dalam tim itu, program itu kami lakukan sosialisasi dari kecamatan ke kecamatan, satu kabupaten begitu. Tapi masih sedikit yang mau masuk ke politik itu persoalannya. Tapi kalau saya lihat ketika saya masuk terjun di dunia politik, saya ke semua desa dan kecamatan, bahkan sekarang misalnya struktur yang ada di tingkat desa. Jadi di desa itu ada kepala desa, ada seksi-seksi di struktur organisasi di pemerintahan desa. Itu sudah 80% perempuan. Oh, syukurlah. Iya, 80% perempuan. Jadi laki-laki sedikit sekali itu. Nah, ini sudah ada peningkatan penyetaraan gender itu. Yang kedua, budaya kita lagi. Yang budaya kita lagi. Budaya itu pada umumnya bahwa Flores. Perempuan itu tidak bisa dikasih sekolah lebih tinggi ini. Dia hanya urusan di dapur dan sini. Patriarki. Nah, tetapi dengan kami sosialisasi gender, ada perubahan besar. Seperti itu, ada perubahan besar. Sekarang orang-orang di desa bilang, anak perempuan harus pergi sekolah laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak mau pergi sekolah, loh, yang perempuan mau sekolah sampai lanjut kok kamu laki-laki tidak mau? Nah, itu memacu. Itu sudah terlihat dampaknya bisa setelah 10 tahun itu. Nah, saya mengikuti itu. Bahkan di desa pun ketua RT, ketua RT, KBPD, itu lebih banyak sudah 80-90% perempuan. Yang laki-lakinya sudah. Nah, ini yang saya lihat dampak dari itu. Tante merasa bahwa perempuan sudah makin semangat untuk masuk politik ya? Dengan dasar pengalaman saya seperti itu, jadi ketika 2018 suami jadi ketua partai. Lalu kami dua membahas, Mama sekarang, karena ini kita punya ada aturan pemerintah, ada kuota perempuan boleh 30%. Wajib, wajib ini. Mama boleh ini. Terus beliau mengatakan, ada tidak teman-teman kamu punya perempuan yang mau? Saya bilang ada. Jadi Tante mengajak. Mulailah kami. Lalu kami membahas biasanya pertemuan partai. Pertemuan partai itu semua caleg-caleg dibekali dengan sedikit pendidikan politik. Pendidikan politik. Lalu beliau hanya menyampaikan begini, untuk terjun di dunia politik itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Karena misalnya kami dari basic kesehatan itu sudah terbiasa dengan masyarakat. Sudah terbiasa dengan masyarakat. Nah, tinggal sekarang begini, yang kamu pegang sekarang, apa tugas utama dari seorang DPR? Ada 3 tugas tadi tuh, Pak. Budgeting, legislasi, dan fungsi pengawasan kontrol. Itu saja. Laksanakan seperti itu. Sehingga ketika saya menjalani itu, tidak sulit juga terjun di dunia politik. Karena Tante sudah pernah menjalani banyak hal, kesehatan mengajar Lalu kami sempat dikritisi oleh politisi-politisi senior di kabupaten itu. Jadi mereka kok heran, ibu ini mau calon DPR, tapi turun sosialisasi kampanye bukan hanya 1-2 kecamatan,
Di wilayah dapilnya dia turun semua. Macam kayak calon bupati. Iya. Dikritisi begini. Loh, Pak Sabinus, istrimu itu mau Calon dewan. mau jadi bupati ya? Saya bilang, kamu jawab apa? Ya saya ketawa saja. Seharusnya kamu jawab begini. Kalau kita mau jadi DPR, ya paling tidak kita mensosialisasikan diri dulu. Betul. Masyarakat memilih, dia tidak kenal orang itu, masa dia mau pilih? Betul. Nah, maka saya turun sampai 5 kecamatan. Dari yang kritisi saya ini mantan bupati, Pak Alex Longginus. Saya bilang, Pak, Bapak tidak pantas kalau Bapak berbicara seperti itu. Seharusnya saya belajar dari politisi senior. Nah, kalau saya tidak turun sosialisasi, tidak turun kampanye, siapa yang mau memilih saya? Betul. Saya istilahnya kalau saya duduk manis, siapa yang mau pilih? Betul. Tapi saya harus lakukan seperti ini baru bisa dipilih, Pak. Turun semua itu. Turun semua. Siap. Begitu. Siap, Tante. Marah mereka masih tidak yakin. Mama sudah umur segini kok masih bisa kuat jalan? Saya bilang sekarang kan jalan pakai roda 4. Kecuali roda 2, roda 4. Kecuali yang tempatnya tidak bisa di ini, ya baru saya jalan kaki sedikit. Siap. Ada satu hal yang saya pengalaman. Siap. Kami mengalokasikan untuk pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat tuh meminta, ini, Ibu anggota DPR, kami perlu pembangunan jalan, kami perlu pembangunan listrik, kami perlu pembangunan rumah layak huni. Nah, lalu DPR itu punya oleh pemerintah, ada regulasi yang mengatur bahwa DPR bisa mengusulkan aspirasi masyarakat itu lewat dana pokir. Satu orang DPR kabupaten itu nilainya 1M. Dari nilai 1M itu DPR bisa mengajukan bantuan pangan sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai aspirasi mereka. Jadi ketika kami lakukan sosialisasi di masyarakat, tugas DPR itu adalah lakukan namanya reses. Reses itu arti waktunya dia istirahat, tidak lakukan pertemuan rapat di DPR, tapi dia turun ke wilayah-wilayah dapilnya untuk bertemu dengan konstituen-konstituen yang memilih. Nah, di situ mereka akan menyampaikan, Ibu, kami di desa ini, keluarga ini punya kekurangan masalah kesehatan, masalah pendidikan anak, masalah rumah sehat, masalah infrastruktur. Masukan-masukan itu kami bisa mengusulkan lewat dana pokir yang disediakan 1M tadi. Nah, sebenarnya pembangunan itu ada satu proses yang namanya proses perencanaan. Ya. Perencanaan berdasarkan bottom up. Betul, dari bawah. Iya. Jadi ada musrenbang tingkat dusun, Betul. tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, baru ke pusat. Nah, yang tidak terakomodir dalam musrenbang bisa dilakukan lewat pokir tadi. Pokir tadi. Begitu. Iya. Menarik nih. Jadi di usia hampir 70 tahun, Tante benar-benar detail sekali menjelaskan dengan baik apa peran seorang politisi yang adalah perempuan, yang adalah seorang ibu, dan sekarang juga seorang nenek ya, untuk 3 cucu ya. Sudah oma-oma. Sudah oma-oma nih. Sudah 3 cucu, sehat-sehat selalu Tante. Satu lagi nih untuk urusan politik Tante. Kan pilkada sikat dikit lagi nih. Kira-kira dari 4 anggota DPRD Perindo yang terpilih saat ini nih, bakal koalisi dengan partai manakah untuk kemudian menjagokan pasangan siapakah? Dari partai Perindo itu membuka diri. Membuka diri. Partai-partai mana yang koalisi kami siap terima. Jadi seperti yang 2019-2024 itu Partai Perindo koalisi dengan PDIP, dengan Hanura, kemudian dengan ada 4 partai kalau tidak salah. Hanura, Demokrat. Menang. Ya, 4.
koalisi. Dan itu menang jagoannya. Iya menang yang sekarang. usung itu, usung Robi Idong. Nah kali ini membuka diri lagi, tambah lagi PDIP, Nasdem, Demokrat, kemudian Hanura, tambah lagi mungkin PSI, Garuda. Kemungkinan ada berapa pasangan kemungkinan menurut pantauan Ibu untuk kali Sika? ini pilkada memang Sika tuh ada sedikit lebih ini. Bisa yang mau itu bisa sampai 4-5 pasang. Banyak sekali. Independen 2 pasang. Terus yang untuk lewat partai itu sekitar 3. Ada sekitar 3 ke 4 pasang barangkali. Robi Idong Tapi maju sampai lagi. dengan saat ini yang baru mendaftar itu baru yang independen 1 pasang. Yang lain belum. Mereka masih menunggu waktunya sampai dengan awal bulan Mei. Gitu, Pak. Ya, kita doakan semoga pilkada di Sika lancar. Ibu juga makin sukses sebagai anggota DPR. Sukses juga sebagai oma untuk 3 cucunya dan mungkin cucu-cucu lagi. Ada satu hal yang begini. Itu yang saya sangat terkesan. Kita ini pikir begini, kita yang mau jadi DPR tuh pikir masyarakat itu tidak tahu berpolitik. Ternyata mereka pintar juga. Masyarakat lebih pintar politik. Pintar. Ketika begini, ketika kami kampanye, ada satu masyarakat petani nih. Dia mengkritisi calon-calon DPR. Jadi kami Partai Perindo itu kalau kampanye itu lebih banyak memberikan pendidikan politik, Pak. Nah, menjelaskan bahwa tugas kami DPR ini bla bla bla. Nah, kami menyampaikan ini supaya masyarakat yang memilih itu menjadi pemilih yang cerdas. Nah, dan kalau bisa memilih calon-calon yang bisa duduk. Jangan kamu cuma pilih dia tidak duduk karena suaranya kurang. Maka pendidikan politik itu penting. Ketika mereka sudah tahu, saya terinspirasi begini. Setelah selesai kampanye, materi kita sudah kasih selesai semua. Sekarang giliran diskusi dia bilang begini, Ibu, saya mau bertanya kepada Ibu. Kami ini pengalaman dari tiap 5 tahun ke 5 tahun. Apa yang Ibu mau sampaikan? Dia bilang begini, para calon-calon caleg-caleg DPR ini, ketika masa kampanye, mereka datang mengkampanye itu menjelaskan, oh kami akan buat program ini, program itu, janji ini, janji itu. Tapi ketika mereka sudah dapat kursi, duduk, mereka menghilang. 5 tahun baru datang lagi. 5 tahun baru datang lagi. Saya bilang, benar juga ya. Benar juga masyarakat. Berarti ini sudah pandai mereka. Masalah politik mereka pandai. Maka kami sudah memilih calon-calon itu sebagai wakil dari kami. Harusnya ketika mereka sudah duduk memperjuangkan kebutuhan dasar kami. Bukan 5 tahun terus menghilang. Saya bilang benar juga apa yang mereka kritisi ini. Betul, ternyata masyarakat kita pintar dan cerdas. Iya. Siap. Benar itu, Pak. Terima kasih banyak Tante atas percakapan yang menarik untuk podcast orang kita. Kita sudah mengakhiri percakapan dengan Ibu Herlindis Donata Darato, SSIT, anggota DPRD Kabupaten Sika, tepatnya adalah Ketua Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Sika dan juga anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sika yang kembali terpilih untuk periode 2024-2029. Kita doakan semoga Ibu Herlindis sehat, sukses selalu dalam karirnya, baik sebagai politisi, sebagai ibu dari 2 orang anak dan 3 oma dari 3 orang cucu, istri dari seorang Pak Sabinus Nabu yang juga adalah pemimpin atau ketua Yayasan Universitas Nusa Nipa, sebuah kampus yang juga bergengsi di Maumere di Pulau Flores. Semoga Ibu selalu sehat, Bu. Tante, kami doakan yang terbaik. Amin. Semoga Perindo makin sukses, situasi politik di Sika makin bagus, jelang Pilkada serentak 27 November 2024. Titip salam untuk masyarakat Sika. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Tante.